Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Zat yang membolak-balikan hati manusia, yang memberi kehidupan dan menentukan akhir setiap jiwa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada setiap hati yang terus berusaha meneladani beliau. Sebelum lanjut, tulislah Allahumma sholli ala Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga itu menjadi pahala yang terus mengalir bahkan setelah kita tiada. Setiap hati mukmin punya satu harapan besar, bukan meninggal dalam keadaan kaya, bukan pula terkenal, tapi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Akhir yang indah, akhir yang diridhoi Allah, akhir yang menjadi awal dari keabadian yang bahagia. Namun saudaraku, husnul khotimah tidak datang secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari kebiasaan hidup yang benar. Karena sebagaimana seseorang hidup, seperti itulah ia akan mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika ia meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Maka pertanyaannya, dalam keadaan seperti apa kita ingin Allah menjemput kita? Hari ini kita akan membahas 3 amalan ringan yang jika dijaga dengan niat ikhlas, insya Allah bisa menjadi sebab seseorang menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Amalan pertama, menunggu waktu sholat di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang tetap dianggap dalam sholat selama ia menunggu waktu sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba bayangkan, seseorang datang ke masjid lebih awal. Dia duduk di pojok shaf, berzikir pelan, memandangi jam, menanti azan berkumandang. Mungkin tak banyak yang memperhatikannya, tapi di sisi Allah, ia dicatat sedang dalam keadaan ibadah. Dan betapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan menunggu sholat, sedang duduk di rumah Allah. Subhanallah, bukankah itu akhir yang indah? Bahkan malaikat mendoakan orang yang menunggu sholat di masjid. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Maka, kalau kita ingin akhir hidup yang baik, jadikan masjid bukan sekedar tempat sholat, tapi tempat menunggu pertemuan dengan Allah. Mungkin kita datang 10 menit lebih awal, tapi siapa tahu, itulah 10 menit terakhir dalam hidup kita. Amalan kedua, berjalan kaki menuju masjid. Amalan ini tampak sederhana, tapi Nabi menyebutnya sebagai langkah yang menghapus dosa dan meninggikan derajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berwudu di rumahnya, lalu berjalan menuju masjid untuk sholat wajib, maka setiap langkahnya akan menghapus dosa, dan langkah berikutnya akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan setiap langkah yang kita ambil menuju masjid adalah langkah menuju pengampunan Allah. Kadang di bawah panas matahari, kadang di bawah rintik hujan, kadang dalam gelap subuh. Tapi semua langkah itu disaksikan malaikat. Dan jika Allah berkehendak, seseorang bisa wafat di tengah langkahnya menuju masjid dengan pakaian wudhu dan hati yang siap menyambut azan. Itu bukan kebetulan, itu tanda cinta dari Allah. Maka mulai hari ini, jangan tunggu azan baru keluar rumah. Berjalanlah perlahan sambil berzikir, karena setiap langkahmu bisa jadi langkah terakhir yang paling Allah cintai. Amalan ketiga, menjaga wudhu di setiap keadaan. Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba menjaga wudhunya kecuali orang beriman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menjaga wudhu berarti menjaga kebersihan lahir dan batin. Artinya, hidup dalam keadaan siap beribadah kapanpun Allah memanggil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk selalu dalam keadaan suci, bahkan saat tidak sedang sholat. Sebab
Bisa jadi ajal datang saat kita tidak menduga. Bayangkan seseorang meninggal dalam keadaan berwudu, tubuhnya suci, hatinya tenang, dan lidahnya masih berzikir. Itulah kematian yang mulia. Ibnul Qayyim berkata, barang siapa terbiasa dalam keadaan suci, maka kematiannya pun akan dalam kesucian. Maka jangan tunggu waktu sholat saja untuk berwudu. Kalau batal, segera perbaharui. Tanamkan niat dalam hati, ya Allah, aku ingin selalu dalam keadaan suci di hadapan-Mu. Dan kalau suatu hari Allah panggil kita dalam keadaan itu, maka sungguh itu adalah nikmat besar yang sulit diukur dengan dunia. 3 amalan ini tampak kecil: menunggu waktu sholat, berjalan ke masjid, menjaga wudhu. Tapi jika dikerjakan terus-menerus dengan hati yang hidup, mereka bisa menjadi pembuka jalan menuju akhir yang indah. Karena seringkali husnul khotimah bukan karena banyaknya amal, tapi karena konsistensi dalam amalan kecil yang dicintai Allah. Nabi bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus meski sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan remehkan amalan-amalan kecil ini, karena bisa jadi Allah menutup hidup kita dengan apa yang paling kita cintai dari amalan kita. Bayangkan suatu hari kita duduk di masjid, menunggu azan. Tiba-tiba dada terasa sesak, pandangan mulai kabur, lalu kita rebah di atas sajadah, dalam keadaan suci, menanti pertemuan dengan Allah. Itulah akhir yang diimpikan setiap hati mukmin. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami adalah penutupnya, dan sebaik-baik hari kami adalah hari ketika kami berjumpa denganmu. Ya Allah, jika Engkau izinkan kami hidup panjang, panjangkanlah dalam ketaatan. Dan jika Engkau cabut nyawa kami, cabutlah dalam keadaan suci, dalam rindu untuk bertemu denganmu. Ampuni dosa kami, terima amal kami, dan tutuplah hidup kami dengan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.